Hai guys, di video ini kita akan belajar usaha pada bidang miring. Aku nggak suka basi-basi, kita langsung aja. Usaha pada bidang miring itu dibagi jadi dua. Tipe yang pertama yaitu ketika hanya gaya konservatif yang berlaku. Dan tipe yang kedua yaitu ketika ada gaya non-konservatif. Mari kita bahas tipe yang pertama. Pada kasus ini, benda menuruni atau menanjak bidang miring dengan ciri-ciri yaitu 1. Bidang miringnya licin sekali sehingga gaya gesek dapat diabaikan. 2. Hanya gaya konservatif yang berlaku, yaitu gaya berat atau gaya gravitasi. 3. Tidak ada gaya non-konservatif seperti gaya tarik, dorong, tegangan tali, dan gaya non-konservatif lainnya. Jadi intinya, kalau misalkan ada benda menuruni bidang miring, murni karena gaya gravitasi bumi saja, dan tidak ada gaya gesek sama sekali, maka kondisi ini memenuhi ciri-ciri tipe pertama. Usaha yang dialami oleh benda dapat dihitung menggunakan 3 rumus. Yang pertama, usaha sama dengan mg sin alfa S, di mana alfa adalah sudut kemiringan bidang miring. Yang kedua, usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Dan yang ketiga, usaha sama dengan minus perubahan energi potensial. Tentu kamu tidak paham kecuali kalau ada contoh soal. Misalkan, kita punya bidang miring, tingginya 5 meter. Terus sudut bidang miringnya adalah 30 derajat. Ada balok es yang masanya 2 kg di puncak bidang miring. Kemudian esnya meluncur ke bawah. Karena esnya licin sekali, gaya gesek antar es dengan permukaan bidang miring dapat kita abaikan. Yang ditanyakan oleh soal adalah berapa usaha yang es alami ketika sampai di bawah, dan berapakah kecepatannya. Untuk kamu yang mau tutor atau les online, kamu bisa klik link di deskripsi. Saya bisa jadi guru les kamu, gratis untuk pertemuan pertama. Untuk menjawab soal ini, pertama mesti kita gambar dulu. Posisi awal S ada di atas. Terus, posisi akhir S ada di bawah. Ketika S di atas, berlaku gaya berat mg yang dapat kemudian kita uraikan pada sumbu X dan sumbu Y. Perlu diingat bahwa S licin sekali sehingga tidak ada gaya gesek. Nah, yang kita cari adalah usaha dan kecepatannya. Sekarang kita pakai ketiga rumus tadi. Kita dapat mencari usaha menggunakan rumus pertama, yaitu W sama dengan mg sin alfa kali S. Kamu harus tahu bahwa kalau sudut bidang miring 30 derajat, maka nanti sudut di sini juga 30 derajat. Nah, perhatikan. Gaya yang searah dengan arah gerak adalah mg sin alfa. Gaya tersebut kita kalikan dengan jarak tempuhnya, yaitu 10 meter. Hasilnya, nanti kita dapatkan bahwa usaha yang dialami oleh S adalah 100 Joule. Kita juga bisa menghitung usaha menggunakan rumus ketiga, yaitu W sama dengan minus perubahan energi potensial. Yang kalau disederhanakan menjadi minus buka kurung EP2 kurang EP1. EP1 itu EP awal, sedangkan EP2 itu EP akhir. Selanjutnya, tinggal kita masukkan angkanya. Nanti kita juga akan menemukan usaha sama dengan 100 Joule. Terakhir, untuk mencari kecepatan, kita gunakan rumus kedua, yaitu usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Kita masukkan rumus energi kinetik, yaitu setengah mv kuadrat. Cermati bahwa awalnya benda diam, yang berarti kecepatan awal benda adalah 0. Selanjutnya, mainkan sedikit aljabar, dan kita akan menemukan bahwa kecepatan akhir S adalah 10 meter per detik. Kita belum selesai. Kita mesti tahu apa sih yang sebenarnya terjadi pada benda yang menuruni bidang miring. Nah, jadikan awalnya S ada di puncak. Pada saat ini, S memiliki energi potensial yaitu 100 Joule, sedangkan energi kinetiknya adalah 0 Joule. Seiring baloknya turun, terjadi transfer energi dari energi potensial ke energi kinetik. Dan akhirnya, ketika di bawah, S-nya kini memiliki energi potensial yaitu 0 Joule, sedangkan energi kinetiknya menjadi 100 Joule. Oke, udah beres tipe yang pertama. Di video berikutnya, kita akan belajar
usaha pada bidang miring tipe kedua, yaitu ketika ada gaya non-konservatif, seperti gaya gesek, gaya tegangan tali, dan semacamnya. Bye!